Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu subscribe, like, komen, dan share jika suka kisah horor nyata. Malam itu aku mendengar suara jendela terbuka dari luar apartemen lantai 15. Sesuatu yang secara logika mustahil terjadi. Angin malam langsung menerpa wajahku. Padahal semua jendela terkunci rapat sejak sore. Tirai bergerak pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang baru saja melepaskannya dengan sangat hati-hati. Aku berdiri terpaku menatap jendela yang kini terbuka setengah. Di bawah sana hanya gelap dan lampu kota. Tidak ada balkon, tidak ada pijakan, tidak ada alasan jendela itu bisa dibuka dari luar. Bunyi gesekan logam terdengar perlahan, seperti kuku menyeret bingkai jendela. Suaranya pelan namun konsisten, membuat bulu kudukku berdiri meski ruangan terasa dingin dan sunyi. Aku mendekat dengan langkah ragu. Kaca jendela dipenuhi bekas noda seperti telapak tangan hitam, memanjang ke atas, seolah sesuatu memanjat dinding gedung dengan cara yang tidak manusiawi. Ponselku bergetar. Notifikasi kamera keamanan menyala. Rekaman menunjukkan bayangan tipis menempel di dinding luar, bergerak naik perlahan, lalu berhenti tepat di depan jendelaku. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas, hanya siluet hitam memanjang. Namun aku bisa merasakan tatapannya menembus kaca. Seakan ia tahu, aku sedang berdiri tepat di balik jendela. Jendela terbuka lebih lebar, tanpa disentuh. Engselnya berbunyi lirih, teratur, seperti napas yang ditahan. Aku sadar, suara itu bukan datang dari dalam apartemen, melainkan dari luar. Aku mundur perlahan, namun bayangan di luar ikut bergerak. Ia merayap menyamping di dinding gedung, seolah mencari celah, seolah apartemen ini sudah lama menjadi tujuan akhirnya. Saat tirai tersibak penuh, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di lantai 15. Sebuah bentuk gelap bergelayut di udara, diam, menunggu aku melakukan kesalahan pertama. Aku menutup mata sejenak, berharap semua ini hanya ilusi karena kelelahan. Namun saat kubuka lagi, bayangan itu masih ada, menempel di luar jendela seperti noda gelap yang hidup. Udara di ruangan terasa berat, sulit dihirup. Setiap tarikan napas terdengar jelas di telingaku sendiri. Sementara dari luar terdengar gesekan halus, seolah sesuatu sedang mencari pegangan berikutnya. Aku melihat ke bawah, ke arah dinding gedung. Tidak ada tali, tidak ada alat, hanya permukaan beton licin. Makhluk itu tetap bertahan, seakan gravitasi tidak berlaku baginya. Lampu kamar tiba-tiba berkedip, membuat bayangan di luar jendela berubah bentuk. Sesaat ia tampak seperti manusia, lalu memanjang kembali menjadi siluet asing yang tidak kukenal. Tanganku gemetar saat menutup gorden, tapi kain itu berhenti di tengah. Ada tekanan dari luar, menahan tirai agar tetap terbuka, seolah aku dipaksa untuk melihat lebih lama. Aku mendengar suara seperti bisikan, namun tak ada kata yang bisa dipahami. Nada suaranya datar dan dingin, datang dari luar, menembus kaca seperti kabut malam. Ponselku kembali menyala. Kamera keamanan kini hanya menampilkan gangguan statis, namun di sela-selanya terlihat bentuk hitam bergerak lebih dekat ke jendelaku. Aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan itu tidak memanjat naik, ia bergerak mendatar, seolah lantai 15 hanyalah jalan biasa baginya. Suara ketukan pelan terdengar dari kaca jendela, bukan sekali, tapi berulang dengan ritme yang sabar. Seakan makhluk itu tahu aku tidak punya kemanapun untuk lari. Aku berdiri membeku di tengah ruangan, menyadari satu hal mengerikan. Jendela itu terbuka,
bukan untuk masuk angin, melainkan sebagai undangan yang tak pernah kuminta. Aku teringat cerita lama tentang makhluk yang hidup di sela bayangan gedung tinggi. Mereka tidak masuk melalui pintu, hanya melalui celah yang terbuka karena rasa takut manusia. Angin malam mendadak berhenti, namun jendela tetap terbuka. Bayangan di luar kini lebih jelas, seperti tubuh tinggi tanpa wajah yang menempel pada dinding dengan kesabaran mengerikan. Aku mencoba menutup jendela perlahan, namun terasa berat, seolah ada tekanan dari luar yang menahan. Bukan dengan tenaga kasar, tapi dengan kehendak yang dingin. Dari balik kaca muncul pantulan aneh. Aku melihat diriku sendiri berdiri di luar jendela, menatap masuk dengan senyum tipis yang bukan milikku. Detak jam dinding terdengar terlalu keras. Setiap detiknya terasa seperti hitungan mundur, sementara bayangan itu semakin dekat dengan bingkai jendela. Aku menyadari makhluk itu tidak mencoba masuk sepenuhnya. Ia hanya ingin dilihat, diakui keberadaannya. Karena itulah satu-satunya cara ia bisa bertahan. Tiba-tiba bayangan itu bergerak naik, menempel tepat di atas jendela. Dari sana, ia menjulur turun, seolah sedang menguji seberapa jauh aku berani menatapnya. Aku jatuh terduduk saat mendengar suara napas berat, bukan dari luar, melainkan dari dalam ruangan. Bayangan itu kini tidak hanya berada di balik kaca. Cermin di sudut kamar memantulkan siluet hitam berdiri di belakangku. Saat aku menoleh, tidak ada siapapun. Namun jendela terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Saat itu aku sadar, lantai 15 bukan batas. Bagi makhluk ini, ketinggian hanyalah bayangan lain yang bisa dipanjat tanpa suara. Aku menutup semua lampu, berharap kegelapan menyembunyikanku. Namun bayangan itu justru semakin jelas, seolah gelap adalah rumahnya, dan cahaya hanya gangguan sementara. Dari luar jendela terdengar suara seperti kuku menekan kaca, perlahan dan berulang, bukan untuk memecahkan, tapi untuk mengingatkanku bahwa ia masih di sana. Aku mencoba berteriak, namun suaraku hilang di tenggorokan. Ruangan terasa kedap, seakan apartemen ini terputus dari dunia lain. Hanya menyisakan aku dan makhluk itu. Bayangan itu kini memiliki kontur lebih jelas. Aku bisa melihat bahu, lengan panjang, dan kepala yang menunduk, seolah ia sedang menyesuaikan diri dengan bentuk manusia. Aku teringat semua malam ketika aku menatap kota dari jendela, merasa sendirian di ketinggian. Mungkin perasaan itu yang memanggilnya tanpa kusadari. Kaca jendela berembun dari luar, membentuk pola seperti sidik jari. Satu garis ditarik perlahan, membentuk simbol yang tidak kukenal, namun terasa familiar. Bayangan itu berhenti bergerak. Diamnya justru lebih menakutkan, seperti pemangsa yang telah memutuskan tidak perlu lagi mengejar mangsanya. Aku mendengar suara langkah di belakangku, padahal pintu terkunci. Saat aku menoleh, bayangan di jendela menghilang, meninggalkan kaca yang terbuka lebar. Aku menutup jendela sekuat tenaga dan menguncinya. Namun pantulanku di kaca tersenyum tipis, seolah ada bagian diriku yang tertinggal di luar. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi membuka jendela apartemenku. Bukan karena takut jatuh, tapi karena aku tahu sesuatu di luar masih menunggu aku mengundangnya kembali. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari perubahan kecil pada diriku. Aku lebih sering berdiri dekat jendela, tanpa sadar menatap keluar, seolah menunggu sesuatu yang belum selesai. Di malam sunyi, aku mendengar bisikan dari arah kaca, bukan suara asing, melainkan suaraku sendiri.
Ia memanggilku untuk membuka jendela dengan nada yang terdengar masuk akal. Aku sadar, makhluk itu tidak pernah ingin masuk sepenuhnya. Ia hanya membutuhkan celah, momen lemah, dan keraguan kecil agar bayangannya bisa hidup di dalam pikiranku. Kini aku mengerti, apartemen ini bukan tempat tinggal, melainkan batas. Disinilah manusia dan bayangan saling menatap, menunggu siapa yang lebih dulu menyerah pada rasa sepi. Aku akhirnya membuka jendela itu bukan karena paksaan, tapi penerimaan. Di ketinggian ini aku belajar. Terkadang yang paling berbahaya bukan yang memanjat dari luar, melainkan kesepian yang kita biarkan tumbuh di dalam.